Pembunuh istri dan anak itu pantas mati. Pak Yudi, aku sudah menyesalinya. Jangan bunuh aku. Kalau dalam hidup memang ada kesempatan buat menyesal. Di malam itu, aku nggak bakal meninggalkan sendiri. Sudah 5 tahun, apakah kamu dan anak kita baik-baik saja sudah? Kamu setiap hari bekerja. Lihatlah, baju ini sudah robek. Biar aku jahitkan yang baru. Yani, anak kita segera lahir. Aku sudah siapkan hadiah buat dia. Wah, ini bagus banget. Malam ini masih ada kerjaan mendesak di pelabuhan. Mungkin malam ini aku nggak pulang lagi. Lihatlah di luar sudah gelap. Gimana kalau jangan pergi lagi? Tenang saja, nggak ada masalah. Kamu, suamiku sudah mabuk dan menggila mau membunuhku. Aku mohon bisakah aku masuk ke rumahmu? Jenny! Cepat masuk. Apa yang kamu lakukan? Biarkan aku masuk. Biarkan aku masuk. Jenny, kamu sialan. Kamu hamil dan keluar mencari pria. Aku bunuh kamu. Siapa kamu? Aku nggak kenal kamu. Jangan kemari. Jangan kabur. Jadi, kamu ada di mana? Berhenti kamu. Tolong! Tolong! Berhenti. Yudi! Salam pada Pak Yudi. Yudi, sampai kapan kau mau bermain? Kecuali kamu terima Yani. Kalau enggak, aku nggak bakal kembali. Keluarga kita 9 generasi cuma ada satu pewaris. Yani itu sudah divonis oleh dokter, nggak bisa hamil lagi. Tenang saja, Yani sudah mengandung. Selain itu, Pak Yudi, ada masalah dengan Nona Yani. apa kamu bilang? Ini, Yani, 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 Yani. Yani, kalau mami tahu aku atau Bimbo tetap di rumah, apakah kamu nggak bakal mati sampai tanpa jasa? Ini semua salahku. Ayah! Setelah 7 hari kematian Yani, aku mengadopsi bayi permata yang baru lahir. Aku pikir pasti keinginan Yani mengantarkan anak ini kepadaku. Ayah, aku mau makan makanan barat. Baiklah. Ibu! Ibu, ini kue mantau. Kue mantau. Kue mantau. Enak banget. Ibu, setelah makan jangan berkeliaran. Aku pergi minta makanan lebih. Katanya, wanita ini jatuh ke jurang saat dia hamil. Otak kepalanya kebentur sampai rusak. Benar, dia juga beruntung. Kasihan banget anaknya ya. Semoga dapat rezeki. Terlahir jadi pengemis, meminta makanan di mana-mana, merawat ibunya yang bodoh. Bibi, semoga dapat rezeki. Siapa yang kamu panggil Bibi? Dasar pengemis, nyala. Itu orang kaya. Aku sudah dapat banyak makanan buat ibu. Anak sialan, akhirnya aku menemukanmu. Kamu berani mencuri barangku. Paman, apa kamu nggak salah orang? Kamu mati jadi abu pun bisa kukendali. Hari ini aku harus memberimu pelajaran. Siapa kamu? Kamu berani ikut campur? Kau berani melawan Pak Yudi? Kau cari mati. Pak Yudi, aku nggak mengenalimu. Aku salah lihat. Maaf. Kamu nggak tahu malu menindas seorang anak. Aku cuma menakuti dia. Aku nggak memukulinya. Dia yang duluan mencuri kue mantauku. Pencuri harus dibawa ke kantor polisi. Paman, aku nggak mencuri. Kue mantau itu jatuh ke lantai. Aku baru menguntitnya. Aku salah. Jangan bawa aku ke kantor polisi. Cuma karena sepotong kue mantau. Dia sudah berlutut minta maaf. Kalian sudah impas. Cepatnya. Baik. Nak, di mana ayah ibumu? Aku nggak punya ayah. Pak Yudi, namanya Boni. Dia anak yang menderita. Saat dia lahir dia nggak punya ayah. Ibunya juga kena gangguan mental, bahkan juga sakit-sakitan. Kue mantau itu memang dia yang ambil. Dia nggak mencurinya. Dia nggak makan. Semuanya diberikan pada ibunya. Di mana ibumu sekarang? Ibuku ada di sana. Ayah, aku lapar. Aku mau makan pizza. Baiklah. Berikan dia uang dan makanan. Lalu belikan sepasang sepatu. Ayo. Iya, makanan ini enak. Mau tambah? Ambil ini.
Jangan sampai jatuh. Gimana kalau aku juga belikan sepotong pizza? Aku bisa makan kue pau, sudah seneng banget. Mau apa lagi? Ibu, ini ada kue pau. Kue pau, kue pau, kue. Tenang saja. Jangan buru-buru. Yudi. Iya. Yudi. Ah! Ibu! Apa yang terjadi? Ada yang tertabrak. Ada apa ini? Kasihan banget. Ibu! Ayah, fokus temani aku. Ada apa? Kenapa tiba-tiba merasa gelisah? Lydia, kita cepat makan dan pulang. Ibu, bisakah ada yang menolong ibuku? Aku mohon pada kalian. Jangan. Jangan. Bantulah kami. Bantulah kami. Aku mohon. Aku mohon. Tolonglah ibuku. Aku mohon. Apakah dia punya mobil? Bantu anak ini. Ayah, ayo pergi. Baik. Kendaraan sudah datang. Cepat berdiri. Bantu ibumu naik ke beca. Ayo. Ayo, hati-hati. Iya. Lydia, pizzanya enak tidak? Dia terluka parah. Harus segera dioperasi. Kalian bayar dulu. Aku punya uang. Paman itu yang berikan padaku. Aku berikan semuanya padamu. Di mana uangku? Ibu, aku jatuhkan di jalanan. Gimana ini? Aku mau mencarinya. Boni, gak ada gunanya kamu kembali. Uangmu dari tadi sudah diambil orang. Keadaannya ini gak bisa bertahan lama. Nyawa lebih penting. Aku bawa dia masuk dulu. Tapi kalian cepat kumpulkan uangnya. Rumah sakit tetap punya aturannya. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Ibu, tenang saja. Aku pasti bakal mendapatkan uangnya. Pak Yudi, Lydia, kalian sudah pulang. Bibi Jenny. Pak Yudi, Pedi minta temui dia di ruang baca. Lydia, apa hari ini senang bermain sama Pak Yudi? Yani, hari ini hari ketujuh kematianmu. Pasti kamu yang mengantarkan anak ini kepada aku. Yani, lagian kamu sudah mati. Kalau gitu biarkanlah kekayaan ini diberikan kepada putriku. Gak ada yang tahu. Satu-satunya pewaris di Yaman Panglima sebenarnya itu putriku, Lydia. Meski seumur hidup gak bisa mengakui hubungan sama kamu, ibu harus membuatmu menjadi putri yang paling mulia. Siapa yang suruh kamu sentuh barangku? Yani sudah lama meninggal. Kamu masih ingat? Apakah seumur hidupmu gak mau punya anak dan gak mau menikah? Aku punya anak, Lydia. Itu kenangan yang Yani berikan kepadaku. Tapi dia bukan anak kandung keluarga Lukito. Aku gak keberatan kamu mengadopsinya. Kediaman Panglima ini gak bisa diwariskan oleh orang Awalnya luar. keluarga kita punya keturunan. Kamu sendiri yang gak mau menerimanya. Aku boleh saja menikah. Tapi syaratnya itu, Yani harus hidup kembali. Cuma dia yang boleh melahirkan anakku. Kamu... Pak Yudi, ada seorang anak yang berusia 5 tahun mencarimu. Aku mohon, biarkan aku bertemu Panglima. Minggir. Aku sudah tanya banyak orang baru menemukan tempat ini. Kamu dapat pengemis dari mana? Aku mohon, ibuku bakal mati. Cuma Panglima yang bisa menolongnya. Kalian? Apa yang kalian lakukan? Paman, aku mohon, beri aku sedikit uang lagi. Ibuku sudah ditabrak mobil, butuh biaya berobat. Ayah, bukannya kamu sudah memberinya uang? Kenapa masih minta lagi? Uang yang dulu Paman berikan sudah aku jatuhkan di jalan. Paman, aku nggak bakal minta gratis. Aku bisa bekerja buat kamu. Aku bisa melakukan kerjaan kasar apapun. Aku mohon tolonglah ibuku. Berdirilah dulu.
Nanti beri dia sedikit uang lagi. Baik. Terima kasih, Pak Yudi. Ayah, kenapa ayah baik banget sama anak pengemis ini? Lydia cemburu. Kalau gitu, gimana kalau aku bercerita buatmu? Ayo. Ayo pergi. Enak banget punya seorang ayah. Ikutlah aku. Tunggu di sini. Kamu berani berebut kasih sayang sama putriku. Aku bakal membunuhmu. Wanita di dalam foto mirip banget sama ibu. Apa yang kamu lakukan? Lydia, kamu baca sendiri ya. Anak baik. Baiklah, kamu berani memecahkan bingkai foto Nyonya Yani? Aku nggak sengaja. Aku habisi kamu. Apa yang kalian lakukan? Pak Yudi, anak ini memecahkan foto Nyonya Yani. Aku nggak sengaja. Pak Yudi, penipu ini jago berbohong. Apalagi anak ini nggak tahu asal-usulnya. Kita harus waspada. Aku beneran nggak berbohong. Ibuku sudah ditabrak mobil. Lukanya parah banget. Dia dirawat di rumah sakit Caria. Kamu boleh periksa namanya Yani Sulis. Apa kamu bilang? Katakan sekali lagi. Siapa namanya? Ibuku bernama Yani Sulis. Pak Yudi, dulu Nyonya Yani jatuh ke jurang dari tempat yang tinggi. Nggak mungkin masih hidup. Pasti dia sudah mencari tahu baru datang kemari. Katakan, siapa yang suruh kamu kemari? Baiklah, pantas saja kamu tadi diam-diam mencari sesuatu di sana. Ternyata kamu mau mencuri. Pak Yudi, lihatlah. Aku nggak mencuri. Kalau begitu, kenapa ini ada padamu? Paman, percayalah padaku. Aku beneran nggak tahu. Pak Yudi, dulu karena Nyonya Yani terlalu baik, barulah dimanfaatkan orang jahat. Sekarang, kamu jangan melakukan hal yang sama. Diam. Kamu gak berhak membicarakan istriku. Baik. Paman, aku mohon. Ibuku beneran sudah ditabrak mobil. Aku mohon tolonglah dia. Kamu masih kecil sudah bisa berbohong seperti ini. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Aku nggak berbohong. Kenapa kamu nggak percaya padaku? Masih berani omong kosong. Kalau nggak pergi lagi, kamu bakal dikurung. Aku nggak mau dikurung. Ibu masih menungguku. Kenapa gadis kecil ini mirip banget sama Yudi saat kecil? Maafkan aku nggak sengaja. Pak Edi, kamu baik-baik saja. Ini semua ulah anak sialan ini. Aku segera minta orang bereskan. Tadi kamu lihat gak? Anak itu tadi persis kayak Yudi saat dia masih kecil. Benar. Dia itu anak yang datang mencari Pak Yudi. Menurutmu, mungkinkah dia itu anak Yudi di luar nikah? Mungkin saja. Pak Edi, gue dengar belakangan ini di rumah sakit ada teknologi baru dari luar negeri. Bisa melakukan tes hubungan darah. Itu, kalau gitu cepat pergi. Baik, Pak Edi. Ibu. 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 Ibu sudah bangun. Boni, ada apa dengan tanganmu? Aku baik-baik saja, tapi aku nggak dapat uang. Nggak bisa mengobati ibu lagi. Boni, tersenyum. Tersenyumlah. Kayak aku. Aku nggak menangis, aku tersenyum. Semua bakal membaik. Ibu juga bakal membaik. Ibu! 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 Kakak Jenny memang hebat menaruh gelang itu di tubuh anak pengemis itu. Itu membuat anak pengemis itu kembali menemui Pak Yudi. Orang kayak gitu mana pantas masuki kediaman Panglima. Pak Yudi, Kamu yang mencuri gelang dan memfitnah Boni. bukan Pak Yudi. Anak pengemis itu dia pura-pura bersikap menyedihkan. Aku lakukan demi Anda.
Aku Yudi Lukito, paling membenci orang yang licik. Hari ini aku harusnya menghukummu, tapi demi putriku. Aku mau nyawamu. Jangan. Kamu tinggal di sisi Lydia, cuma bakal mengajari dia hal buruk. Ayah! Lydia. Ayah, apa yang terjadi? Kenapa Bibi Jenny berlutut di lantai? Aku sudah bersalah. Pak Yudi lagi menghukumku. Nona Lydia, aku baik-baik saja. Lydia, aku ada urusan di luar. Gimana kalau kamu pulang dan tidur dulu, ya? Kalau begitu, ayah cepatlah pulang. Pergilah. Aku pulang baru menyelesaikan ini. Nah, paru-paru ibumu terluka. Kalau nggak dioperasi lagi, ibumu bisa mati. Apakah uangmu sudah cukup? Paman, aku mohon tolonglah ibuku dulu. Setelah aku punya uang nanti, aku baru berikan padamu. Nah, tadi sore, aku bantu kalian mengumpulkan uang sama rekan-rekan. Sisa biayanya, kamu harus cari cara kumpulkan. Terima kasih, dokter. Cepat berdiri. Semoga ibumu segera pulih. Ibu. Boni, jangan menangis. Tersenyum. Tersenyum. Aku tersenyum. Aku nggak bisa tersenyum. Aku harus gimana, Ibu? Apakah di sini merawat seorang ibu anak gadis yang ditabrak mobil? Memang ada satu. Ibunya bernama Yani Sulis. Yani Sulis. Kayaknya anak itu nggak berbohong. Tapi di dunia ini banyak orang yang namanya Persis. Di kamar mana mereka dirawat? Di kamar nomor 9. Gak boleh. Ibu bilang anak yang mencuri bukan anak baik. Aku gak boleh melakukan ini. Bocah, kamu berani mencuri uang? Siapa yang berani mencuri uang temanku? Aku gak mencuri. Aku gak mencuri. Jangan menindas Boni. Anak tidak berani mencuri uang. Pasti ibunya nggak mendidiknya. Hajar dia. Mencuri uang lagi. Mencuri gak pantas dirawat di sini. Siapa yang melukai mereka? Pak Yudi, anak itu mencuri uangku. Paman, aku nggak mencuri uangnya. Aku memang ingin menolong ibuku, tapi aku tahu anak yang mencuri bukan anak baik. Aku sudah nggak punya ayah, sekarang aku nggak boleh kehilangan ibu lagi. Boni anak baik. Siapa yang bisa menolong ibuku? Belum diperiksa jelas, sudah memukul orang. Bawa keluar. Baik. Ayo, ayo. Pak Yudi ampun, Pak Yudi ampun. Pak Yudi. Kenapa aku merasa dia familiar sekali? Pak Yudi, gawat. Nona Lydia dalam masalah. Dia dibawa ke rumah sakit. Apa kamu bilang? Segera siapkan operasi buat ibunya. Baik. Terima kasih, Panglima. Ibu, kita sudah tertolong. Cepat berdiri. Sekarang aku pergi cari dokter menyiapkan operasi ibumu. Permisi. Permisi. Ayah, Hah? Lydia, kamu terluka di mana? yang terluka itu Bibi Jenny. Tadi aku terpeleset di tangga. Bibi Jenny yang menangkapku. Dia terluka parah. Ayah, cepat minta Paman Rudi memeriksa Bibi Jenny. Ibu pasti bakal sembuh. Ada apa, suster? Pasien pendarahan parah, nyawanya terancam. Cuma Pak Rudi yang bisa menolong ibumu. Apa? Pak Rudi lagi sibuk? Pak Rudi lagi sibuk. Kamar 203 itu pasien yang penting. Hei, kamu mau pergi kemana? Pelan-pelan. Lengannya ini terluka parah. Kenapa baru ke rumah sakit? Aku cuma seorang pelayan, terluka demi majikan. Itu sudah tugasku. Aku nggak pernah mengeluh. Apalagi, Lydia itu anak yang diam-diam diantar Nyonya Yani kepada Pak Yudi. Nyonya Yani pasti juga berharap Lydia bisa sehat dan selamat. Karena kamu selama ini menjaga Lydia, aku bisa mengampunimu. Tapi kalau kamu mengulanginya lagi, Terima kasih Pak Yudi. Lain kali, aku nggak bakal mengulanginya lagi. Lydia, ayo pergi.
kamu berbaring dulu. Biar aku periksa lagi ya. Terima kasih, dokter. Kenapa kamu lagi? Pak Rudi, aku mohon, tolonglah ibuku. Ibuku pendarahan parah saat dioperasi. Beneran parah? Ayo, cepat. Berhenti. Pak Rudi, mengobati orang juga harus ada urutannya kan? Apalagi, Pak Yudi minta kamu mengobatiku. Aku mohon, keadaan ibuku beneran gawat. Keadaanku juga gawat. Kalau mau diobati, cari saja ayah. Aku juga ingin mencari ayah, tapi aku nggak punya ayah. Kamu nggak punya ayah, apa urusannya sama kami? Penjaga! Penjaga! Usir keluar, anak sialan ini. Mau diobati juga harus tunggu Pak Rudi selesai mengobatiku. Cepat! Ayo cepat. Ayo cepat. Lepaskan aku nggak mau. Aku mau pergi sama Pak Yudi. Jangan nggak tahu diri. Aku mau Ayo. cari Pak Yudi. Ayo. Pak Ayo. Yudi. Apa yang kalian lakukan? Pak Yudi. Pak Yudi. Kalau aku melihatmu melukai anak lagi, akan kulumpuhkan tanganmu. Baik. Aku mohon, mintalah Pak Rudi menolong ibuku dulu. Ibuku pendarahan parah saat dioperasi. Pak Rudi, pergi tolong dia. Baik, ayo. Boni, sebelumnya aku yang salah di kediaman Panglima. Aku minta maaf padamu. Tenang saja, ibumu pasti bakal baik-baik saja. Aku bakal menemanimu menunggunya di sini. Ayah, aku sudah tahu salah. Aku nggak boleh sembarangan memakai waktu Pak Rudi. Aku terlalu khawatir karena Bibi Jenny terluka demi aku. Operasinya lancar. Pasien sudah aman. Benarkah? Ibuku sudah baik-baik saja? Tunggu setelah operasi selesai. Ibumu sudah bisa keluar. Terima kasih. Ah, Pak Yudi, terima kasih sudah menolong ibuku. berdirilah. Aku sudah menolong ibumu, tapi malah gak bisa menolong ibu dan anakku. Ayah, ibunya sudah baik-baik saja. Kita pergi saja. Kalau nantinya ada masalah, kamu boleh langsung datang mencariku. Ayo. Ibu! Ayah, ayo kita pergi. Baik. Iya nih, ternyata dia masih hidup. Coba kalian berdua. Bibi Jenny keluar karena ada urusan. Maksudku Boni. Gadis kecil yang bernama Boni itu. Iya. Ayo. Kamu lihat sendiri. Dia itu putrimu. Keluarga kita sudah punya keturunan. Ini nggak mungkin. Aku cuma punya Yani sebagai istriku. Dia sudah meninggal 5 tahun lalu. Dari mana aku punya anak ini? Sebenarnya, saat itu aku nggak menemukan jasad Yani. Aku khawatir kamu terus mempermasalahkannya. Makanya aku berbohong. Apa kamu bilang? Kenapa aku merasa dia familiar sekali? Siapa namanya? Ibuku bernama Yani Sulis. Dia bilang ibunya bernama Yani Sulis. Jangan-jangan Yani sungguh masih hidup. Ya, enak banget. Ibu! Boni, makanlah. Makan kue pau. Ibu bisa sembuh begitu cepat. Ini berkat Pak Yudi.
Nggak tahu nantinya masih bisa bertemu dia lagi atau tidak. Pak Yudi. Nona Boni, aku diperintahkan oleh Pak Yudi buat membawa Anda dan Ibu Anda ke kediaman Panglima. Bukankah itu Pak Yudi? Pak Yudi! Lepaskan aku, Boni! Lepaskan! Lepaskan! Dasar sialan. Kamu beruntung banget. Tebing setinggi itu juga nggak membunuhmu. Karena kamu ingin hidup. Kalau gitu aku buat kamu hidup dengan baik. Karungi dia. Di mana pasien yang ada di Dia sini? sudah pulang. Dibawa pulang oleh keluarganya. Mana mungkin? Dia sudah nggak punya keluarga lain. Berhenti! Apa yang kamu lakukan? Jawab, Pak. Kami datang dari luar kota. Adikku baru sampai sini sudah sakit perut. Kami baru pertama kali datang ke rumah sakit. Pasti sudah salah jalan. Apa yang kamu bawa? Jawab, Pak. Ini seekor babi untuk kerabatku, Pak. Buka. Pak, babi ini kotor dan bau. Nggak pantas dibuka. Rumah sakit kan bersih dan higienis. Aku bilang buka. Iya, iya. Di rumah sakit banyak orang. Kalian beberapa bergerak terpisah. Kakak Jenny memang cermat. Tutup satu kota. Apapun caranya, istri dan putriku harus ditemukan. Baik. Tugas ini agak susah. Di sebelah masih ada beban. Ogo, lihatlah. Istri ke-9 Pak Jaka baru saja kabur. Kulihat dia agak mirip sama istri ke-9 Pak Jaka. Jangan disia-siakan. Ayo. Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Ayo. Lepaskan aku. Kalian mau apa? Siapa kamu? Lepaskan aku. Di mana ibuku? Kembalikan ibuku. Enak, jangan panik. Ibumu bakal segera kembali. Ya? Dia penipu. Ibu pasti tidak seorang. Aku harus cari cara menolong ibu. Pak Yudi. Ibu, berhenti. tunggu aku. Aku bakal mencari Pak Yudi buat menolong ibu. Istriku, kamu hidup sama aku, bisa hidup enak. Kenapa kamu kabur? Ayolah, kita lakukan malam pengantin kita. Buka pintunya, buka pintunya. Pak Yudi, aku mau mencari Pak Yudi. Pak Yudi lagi nggak di rumah. Anak pengemis ini lagi apa? Ada apa? Apa Yudi? Sudah pulang? Bukan, itu anak pengemis yang dulu. Boni, cepat temukan dia kembali. Oh, Apa kamu melihat gadis kecil? Tingginya kira-kira segini, rambutnya dikepang. nggak lihat. Ayo, silakan. Barangnya bagus. Pak Yudi. Mana, Bu? Oh, iya, silakan. Pak Yudi. Pak Yudi. Ada apa? Tadi ada gadis kecil yang mencarimu di rumah. Boni, ayo. Aku mau menolong ibu. Ibuku ada di mana? Pak Yudi. Pak Yudi. Pak Yudi. Boni! Boni, Pak Yudi, tolong ibuku. di mana ibumu? Jalan Bahari nomor 483. Boni, Boni! Apa yang mau kamu lakukan? Aku bilang diam. Wanita cantik.
cantik. Aku datang. Jangan, jangan, jangan. Aduh, siapa ini? Pak Yudi. Yani, ternyata sungguh kamu. Jangan kemari. Jangan kemari. Yani. Jangan kemari. Yani, ternyata sungguh kamu. Jangan. Jangan. Yani, Lepaskan aku. Yani, aku Yudi. Kamu sudah melupakanku. Jangan. Jangan kemari. Pak Yudi, Nona Boni sudah sadar. Ibu! Boni. 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 Cepat panggilkan dokter. Selain itu, Pak Yudi, ampuni aku. Dia istriku yang ke-9. bawa orang ini untuk diinterogasi. Tapi Baik, Pak Yudi, masalah ini gak sesederhana itu. Baik, Pak Yudi, Pak Yudi, Pak Yudi, Pak Yudi. Anakku, kamu harus temani ibu di rumah ya. Aku akan segera kembali. Yani, aku Yudi. Aku sudah datang menjemputmu. Yudi. Pak Yudi, Bapak kenal ibuku. Tentu saja. Ibumu itu adalah istriku. Sedangkan kamu adalah putriku. Ayah, kamu beneran ayahku. Jadi kenapa ayah selama ini nggak mencariku dan ibu? Maafkan aku. Ini salahku. Tenang saja. Mulai sekarang, aku gak akan biarin kalian tersakiti lagi. Jangan menangis. Maukah kamu ikut aku pulang? Aku beneran sudah punya ayah. Sudah datang. Pak Yudi sudah membawa istri dan putrinya kembali. Di mana? Lihat itu. Syukurlah ya. Boni, cucuku yang baik. Aku sudah tahu. Mulai hari ini, mereka adalah istri dan juga putriku. Halo Nyonya Yani. Halo Nona Boni. sialan kamu. Kamu sudah hamil mencari pria di luar. Hari ini aku bakal membunuhmu. Jangan kemari, Yudi! Bagus banget. Semua ini cuma barang murah. Kalau Nyonya Yani suka, ambil saja. Ternyata dia sudah gila. Mengagetkan itu saja. Pak Yudi, Nyonya Yani banyak luka. Baju Nyonya Yani juga sudah robek. Aku bawa Nyonya Yani ke atas buat mengobati lukanya. Gimana? Baiklah. Nyonya Yani, di atas masih ada beberapa kalung yang kayak gini. Gimana kalau aku ambilkan? Baiklah. Kamu sudah lapar kan? Kakek sudah siapkan makanan enak. Ayo. Seorang yang bodoh, mana layak jadi nyonya kami. Benar, menurutku dia juga nggak bakal bertahan lama. Kak Jenny. Nyonya Yani, kami bantu kamu mandi. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu melepas bajuku? Minggir! Sialan! Orang bodoh, kamu menggigitku. Minggir! Sakit banget. Jangan sentuh aku. Dasar pengemis. Kamu kira kamu bisa menjadi nyonya? Bawa kembali. Makanlah
ini. Ayo, Boni, makan yang ini ya. Ayo makan. Boni, apa nggak cocok? Apakah nantinya beneran bisa tinggal di sini? Apakah ayah bakal mengusirku lagi? Itu tidak mungkin. Aku ayah kandungmu. Boni, bisakah kamu memanggilku ayah lagi? Bolehkah aku melihat ibu? Tentu saja. Ayo. Kamu sudah menjadi nyonya. Benar. Ayo, Payu lepaskan aku. Bawa malah punya anak di luar. Dia membawamu pulang cuma menjaga harga diri. Kamu kira dia nyonya? Pak Yudi yang perintahkan membawamu pulang buat mandi. Nyonya Yani, jangan mempersulit aku. Lepaskan aku! Lepaskan! Jangan sentuh aku! Dasar kau sialan! Tahan dia di dalam air. Jangan sentuh aku! Jangan sentuh aku! Ibu! Yani! Yani! Boni, minggir. Aku bunuh kamu! Nyonya Yani! Hentikan! Aku bunuh kamu! Yani, tenanglah. Yani. Kamu! Lepaskan! Minggir! Boni! Boni! Nanti aku bakal membunuh Bonimu. Kau berani menindas Boni? Minggir! Kemarilah, ayo! Berani menindas Boni? Yani, Yani tenanglah. Yani. Aku bunuh kamu! Ibu jangan menggigit lagi. Ibu nggak sengaja. Jangan marah, jangan salahkan ibu. Tenang saja, Boni. Ini nggak sakit. Aku nggak bohong. Yani, sudah nggak masalah. Jangan takut. Kakak Jenny, kamu baik-baik saja? Pak Yudi, Nyonya Yani sudah gila. Kakak Jenny mau mengobati Nyonya Yani, dia malah menggigit Kak Jenny. Enggak. Pak Yudi, aku baik-baik saja. Nggak masalah. Pergi bereskan barang kalian. Kalian bertiga segera pergi dari kediaman Panglima. Pak Yudi, Pak Yudi, kami melihat Nyonya Yani banyak luka. Kami mau membantu dia mengobatinya, tapi nggak tahu ada apa dengan Nyonya Yani. Dia bersikeras nggak mau melepaskan bajunya. Yani pasti menerima sesuatu guncangan. Mau Pak Yudi, beri kami satu kesempatan lagi. Kami pasti bakal menjaga Nyonya Yani dengan baik. Aku mohon. Kalian dengarkan baik-baik. Siapapun yang membuat istriku merasa nggak senang, aku bakal menghabisinya. Baik. Nyala. Jangan takut, ya. Berhenti. Kenapa di tubuh istriku bisa terluka? Kenapa di tubuh istriku bisa terluka? Pasti saat melepaskan bajunya Nyonya Yani nggak sengaja tergores. Bukan. Luka di tubuh ibu itu karena bekas pukulan. Saat aku mengemis makanan, aku selalu ditindas orang. Demi melindungiku, ibu selalu berkelahi sama orang. Bahkan sering ada pengemis tua yang merebut makananku dan ibuku. Boni, nantinya masalah ini nggak bakal terjadi lagi. Ayah. Dokter, gimana keadaannya? Dilihat dari keadaannya, jangan sampai kena guncangan. Dia harus dijaga dengan baik, atau dia akan melakukan yang berbahaya. Pak Yudi, hal yang kamu selidiki sudah ada informasi. Nyonya Yani diantarkan oleh Hugo. Hugo itu seorang preman. Kami sudah memblokir wilayahnya. Tapi dari pengakuan Hugo, seorang wanita yang mengantar Boni dan Nyonya Yani ke sana. Siapa yang sangat berani seperti ini? Dia memakai nama samaran, bahkan Hugo nggak tahu siapa dia sebenarnya. Oh, tapi dia sudah melukis wajahnya. Pak Yudi! Pak Yudi! Pak Yudi, Pak Yudi nggak mau makan obat. Dia terus batuk, dia terus memanggil Boni. Boni itu putri kediaman Panglima. Kamu harus memanggilnya Nona Boni. Baik.
Boni, kakek paling patuh padamu. Nanti kamu bantu aku menasihati dia ya. Iya, aku sudah paham. Ayo. Kamu beruntung banget. Gini saja nggak mati. Nyonya Yani, Nyonya Yani, Anda bebek saja. Tadi Anda terus mengigau. Aku mengira Anda lagi sakit. Boni, aku mau mencari Boni. Anda mencari Nona Boni? Iya, Nyonya Yani, aku bawa Anda mencari Nona Boni. Iya, iya, bagus. Sudah pecah. Nyonya Yani, kamu baik-baik saja? Sudah pecah. Nyonya Yani, asalkan kamu memakan semua ini, aku bawa kamu pergi mencari Nona Boni. Gimana? Memakannya, pergi mencari Boni. Setelah makan beneran mencari Boni. Benar, Nyonya Yani. Memakannya dan mencari Boni. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Pak Yudi, Pak Yudi, Nyonya Yani tiba-tiba terbangun. Dia terus mencari Nona Boni. Bahkan memecahkan gelas Anda. Dia, aku memakan ini pergi mencari Boni. Pak Yudi, mungkin Nyonya Yani sudah agak lapar. Aku sudah bilang padanya, ini nggak bisa dimakan. Yani, benda ini nggak bisa dimakan. Kalau kamu lapar, aku minta dapur buatkan pangsit kesukaanmu ya. Gimana? Iya, ya, baiklah. Lydia, kalau kamu mau menyenangkan ayahmu, maka kamu harus dengarkan aku, paham? Aku nggak mau bermain sama mereka. Ayo. Ayo. Bolehkah aku membawa Nona Lydia bermain bersama Nona Boni? Pak Yudi pernah bilang dia ingin mereka berdua mengenal lebih dekat. Ayo. Gimana kalau kita bersama menanam bunga? Aku mau lihat. Apakah kamu benar-benar sudah lupa semuanya? Jangan kemari! Jangan kemari! Jangan kemari! Jangan kemari! Jangan kemari! Ibu! Jangan kemari! Takut banget! Tolong! Jangan kemari! Nyonya Yani! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Nyonya Yani, kembalilah! Kembalilah! Yani, apakah kamu teringat sesuatu? Bukan. Yudi. Yudi kau di mana? Kenapa kau masih belum kembali? Yudi. Yani, aku sudah kembali. Aku di sini. Yudi. Jangan takut. Jangan takut. Yani, tolong! Tolong! Baguslah dia baik-baik saja. Sebenarnya ada apa ini? Kenapa setiap ada kamu, Yani terkena masalah? Ini bukan salah Bibi Jenny. Kita bermain dengan baik. Dia mendadak jadi gila. Lydia, jangan omong kosong. Kali ini, Lydia nggak omong kosong. Yani tiba-tiba jadi gini. Bahkan melukai tangan Boni. Ayah, ibu nggak berbohong. Aku tahu. Pak Yudi, markas menelpon meminta Anda ke sana sekarang juga. Cepat pergilah. Di rumah ada aku, jangan khawatir. Baik. Pak Edi. Pak Edi, malam ini Pak Yudi nggak di rumah. Keadaan Nyonya Yani belum stabil. Aku khawatir Nyonya Yani memperlakukanku kayak terakhir kali dan melukai Nona Boni. Gimana? Kau biarkan Nona Boni pergi ke tempatku. Jangan kira aku nggak tahu apa niatmu. Awalnya itu Lydia, sekarang Boni. Jangan kira kamu sudah membujuk anak kecil.
Yudi bisa menyukaimu. Pak Edi, aku nggak bermaksud Lebih itu. baik nggak ada. Kalau sampai aku tahu kamu punya niat yang keterlaluan, aku akan membuatmu tersiksa. Baik, Pak Edi, aku kembali dulu. Berhenti. Nanti kamu antarkan Boni ke tempatku. Aku mau temani cucuku sendiri. Baik. Nona Boni, Pak Edi memintamu ke tempatnya. Ibu, aku pergi bermain sama kakek. Nanti aku baru kembali bermain sama ibu. Ya, anak baik. Kasur Pak Yudi memang empuk. Kamu seorang wanita yang pernah menjadi pengemis. Kenapa bisa tidur di tempat kayak gini? Hei, wanita jahat. Benar, aku memang wanita jahat. Kamu itu orang baik. Tapi memangnya kenapa? Tetap saja cuma layak jadi pelayanku. Seumur hidup cuma bisa kutindas. Penjaga! Kakak Jenny. Yani, Jenny. meski kamu sudah kembali ke kediaman Panglima, memangnya kenapa? Lihat saja nanti. Gimana aku membereskanmu? Bawa dia pergi. Bereskan kamu. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan! Nona Boni, kenapa kau keluar sendirian? Kakek sudah tertidur. Aku merasa bosan. Aku mau menemui ibuku. Biasanya Pak Edi nggak cepat tidur. Kenapa hari ini sudah tidur di jam Apa segini? yang kamu lakukan? Lepaskan aku! Kakak Jenny, Pak Edi nggak bakal kemari kan? Tenang saja. Aku sudah memasukkan obat tidur di dalam teh Pak Edi. Lagian, asalkan dia terluka di bagian yang tertutup, siapa yang bakal percaya sama orang bodoh? Pak Yudi, apa kamu yakin serahkan pada bawahan dan gak perlu diurus lagi? Sekarang nggak ada yang lebih penting dari Boni dan Yani. Perintahkanlah. Kalau belakangan ini nggak ada masalah yang darurat, minta mereka selesaikan sendiri. Baik. Lepaskan aku! Apa yang kamu lakukan? Jangan! Jangan kemari! Yani, kamu... Aneh. Di mana Yani? Masih berani berteriak? Kakak Jenny, suaranya terlalu keras. Aku khawatir ada orang yang bakal datang. Gimana kalau aku cari sesuatu buat menutup mulutnya? Pergi! Lepaskan aku! Dasar sialan! Kamu mau kabur? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Pak Yudi, Kenapa kamu panik begini, ha? Kamu lihat Nyonya Yani? Nyonya Yani. Bukankah kamu mau turun? Baiklah, aku buat kamu turun. Lepaskan aku! Yudi! Pak Yudi! Minggir! Apa yang kalian lakukan? Yani, Yudi, Yani, kamu sudah ingat? Pak Yudi, kami melihat Nyonya Yani menggila mau melompat dari sini. Kami demi menghentikan Nyonya Yani. Apa yang tadi kalian lakukan padanya? Kakak Jenny yang menyuruh kami. Aku juga dipaksa. Penjaga! Bawa dia pergi. Tangani sesuai hukum. Jangan, Pak Yudi, jangan, Pak Yudi. Kalau kamu... Aku bisa Diam. jelaskan. Aku nggak perlu penjelasanmu. Kalau dihukum begini saja, itu terlalu baik. Pukul dia dengan keras. Baik. Jangan, Bu. Pak Yudi, hentikan. Yani. Cepat, panggilkan dokter. Baik, gimana dengan dia? Tangani sesuai hukum. Baik, Kakak, aku mohon ampunilah aku. ini perintah dari Pak Yudi. Cepat pergi. Kakak, asalkan kamu ampuni aku. Aku bersedia melakukan apa saja yang Sudahlah, kamu mau. aku cuma seorang bawahan. Kalau demi kesenangan sesaat, akhirnya Pak Yudi juga nggak bakal mengampuniku. Ayo. Kakak, aku sudah menyimpan sejumlah uang. Aku sembunyikan di kediaman Panglima. Aku bisa berikan semua padamu. Asalkan kamu berjanji nanti bantu aku membelaku di depan Pak Yudi. Minta dia membunuhku dengan cepat. Gimana? Kalau gitu katakanlah.
Uang itu ada. Jangan kabur! Ayah, gimana keadaan ibu? Yani, kamu sudah bangun? Yudi. Boni. Pak Yudi, dokter sudah datang. Dokter, tolong periksa istriku. Oh ya. Dokter, bagaimana keadaan istriku sekarang? Bagian kepalanya pernah kebentur keras dan masih ada gumpalan darah. Tapi kali ini kebentur lagi. Langsung menghancurkan gumpalan darahnya. Pak Yudi, nggak lama lagi ingatan Yani bakal segera pulih. Benarkah? Kalau Anda senggang, boleh membawa dia ke tempat yang pernah dikunjungi. Itu membantu ingatannya kembali. Terima kasih, dokter. Yani, aku pasti akan mencari cara menyembuhkanmu. Pak Yudi, Ada apa? Jenny sudah kabur. Apa kamu bilang? Sampaikan perintahku. Geledah satu kotak. Pastikan dia tertangkap. Baik. Ini di mana? Di mana Boni? Kenapa dia nggak bermain bersama kita? Hari ini kita nggak bawa Boni. Cuma kita berdua. Yani, kamu lihat baik-baik. Apa kamu masih ingat tempat ini? Ini rumah kita yang dulu. Setiap bulan, aku meminta orang membersihkannya. Semua barangnya nggak boleh disentuh. Saat itu, aku selalu membuat bajuku robek. Saat itu kamu masih hamil. Masih bersikeras membantuku menjahitnya. Sudah pulang? Ya nih, aku sudah bilang berapa kali. Kamu masih hamil. Lain kali jangan kerjakan kerjaan seperti ini lagi. Kamu setiap hari bekerja. Lihatlah, baju ini sudah robek. Biar aku jahitkan yang baru. Menjahit baju. Iya. Hamil. Ini juga. Saat itu kita miskin. Tapi setiap kali aku pulang, aku bisa memakan makanan yang kamu masakan buatku. Masakan sudah siap. Cobalah. Wah. Wangi sekali. Kamu sudah lelah. Nggak lelah. Wih. Oh ya, Yani, masih ada ini. Ini ranjang bayi. Saat kamu hamil, aku begadang beberapa malam untuk menyelesaikannya. Kamu bilang kamu sangat suka. Kamu masih ingat? Menyenangkan banget. Lihat, ia masih bisa bergoyang. Hei, tersenyumlah. Hei, kayak aku. Kayak gini. Tersenyumlah. Gini ya. Aku pergi bermain dulu. Kalau nggak ada memang kenapa? Setidaknya kamu kembali ke sisiku. Aku nggak bakal biarkan kamu pergi lagi. Ayo, menyenangkan. Aku nggak kenal kamu. Jangan mendekat. Aku bunuh kamu! Jangan kemari. Jangan bunuh aku. Jangan. Jangan bunuh aku. Yani, Jangan bunuh ada apa? aku. Jangan bunuh aku. Siapa yang mau membunuhmu? Ada apa Jangan denganmu? bunuh aku. Siapa yang mau membunuhmu? Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku, minggir. Yani, Jangan bunuh aku. ada apa denganmu? Tenanglah. Yani, tenanglah. Yani, 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 tenang saja. Ada aku di sini. Gak ada yang bisa melukaimu. Enak nggak? Enak, aku nggak pernah memakan camilan seenak ini. Selama ini, gimana ibumu bertahan? Ada seorang kakek pengemis yang menjagaku dan ibu. Oh ya, namaku juga dia yang berikan. Dia berharap nantinya aku bisa makan kenyang setiap hari. Lalu, dia sudah pergi. Nggak masalah, Boni. Mulai hari ini aku bakal menyayangimu. Ayo cepat, ambilkan semua mainannya.
Kamu suka? Aku mau bermain sama ibu. Baiklah. Hah? Di mana ayah dan ibu? Ibu! Boni, Ibu! Ayah, Yani masih belum sembuh. Jangan mengagetkan dia. Otaknya yang bermasalah. Tapi bukan bisu. Pasti nggak masalah buat memanggil ayah, kan? ayah, Amplop merah. Minta amplop merah. Beberapa hari lagi, undang semua orang penting di kota buat datang ke rumah. Aku mau umumkan di depan umum soal identitas Yani dan Boni. Nanti aku berikan kau sebuah amplop merah yang besar. Besar banget. Bagus. Terima kasih, ayah. Aku juga mau. Iya, kamu juga dapat. Aku nggak setuju. Ayah, aku nggak mau wanita ini menjadi istrimu. Aku mau Bibi Jenny menjadi ibuku. Ayah, di mana Bibi Jenny? Sembarangan. Yani itu istri dari ayahmu. Boni itu putri kandung ayahmu. Nanti kamu harus bergaul sama dia. Orang ini wanita jahat. Aku nggak bakal manggilnya ibu. Aku cuma mau Bibi Jenny. Di mana Bibi Jenny? Dia sudah pergi kemana? Dia sudah mati. Lydia, kamu boleh nggak memanggilnya ibu, tapi kamu harus ingat, Bibi Yani itu istriku. Boni itu putri kandungku. Meskipun kamu nggak menyukainya, kamu harus menghormati mereka. Paham? Sudahlah, jangan menangis lagi. Nyonya Yani, Nona Boni, Pak Yudi sudah bilang, kalian boleh membeli apa saja. Setelah dia selesai bekerja, dia bakal menemui kalian. Aku pergi parkir dulu. Wah, bagus banget. Saat aku mengemis makanan dulu, cuma berani berdiri di luar, nggak berani masuk kemari. Bagus, bagus banget. Lihat itu, bukankah itu bagus banget? Ayo, Pengemis sialan dari mana ini? Paman Wira. Kendaraan sudah datang. Ayo berdiri, ayo. Bantu ibumu naik beca ya. Ayo. Iya. Boni? Yani? Gimana kalian kemari? Aku sudah menemukan ayah. Sekarang dia... Menjauhlah. Jangan berdiri di sini, mengganggu bisnisku. Bos, aku mohon. Aku mau beli mainan yang paling murah. Agak rusak juga nggak masalah. Hari ini cucuku berulang tahun. Cih, rusak apanya? Semua yang ada di tokoku itu barang bagus. Kalian itu anak orang miskin. Mau bermain-mainan apa? Nyahlah. Kenapa kamu memarahi orang? Kami punya uang. Punya uang? Kalau gitu, keluarkanlah. Uang kami ada pada ayah. Ayah segera kemari. Mau menipuku? Trik murahan kalian ini sudah sering kulihat. Kalian mau datang kemari buat mencuri, kan? Hah, nyahlah. Maafkan aku, Boni. Aku sudah membebani kalian. Ayo pergi. Gak bisa. Paman Wira, bukankah kamu bilang mau membeli mainan buat cucumu? Kenapa? Masih nggak mau pergi? Baiklah. Nyahlah. Jangan menindak Boni. Siapa yang kamu mintanya? Ayah. Kamu siapa? Kamu berani datang mengacau di tokoku? Diam! Kamu berani melawan Pak Yudi? Pak Yudi? Aku salah, Pak Yudi. Aku nggak tahu. Tokomu ini ternyata cuma melayani orang kaya. Pak Yudi, aku salah. Aku sungguh gak tahu mereka ini keluarga Anda. Pak Yudi, maafkanlah aku. Meski mereka bukan keluargaku, apa kamu boleh bersikap kayak gini? Kamu sudah meremehkan orang lain. Yudi, aku takut. Jangan takut, aku di sini. Boleh saja aku mengampunimu. Tapi nantinya setiap bulan, kamu harus memberikan pakaian dan makanan kepada pengemis sebanyak 3 kali. Dan juga, jangan ulangi kesalahanmu lagi. Baik, aku pasti bakal mengingat nasihatmu ini. Setiap bulan, aku bakal menyumbang 3 kali pada pengemis. Buat menebus kesalahan. Ayah, dulu Paman Wira sering membantuku dan ibu. Hari ini cucunya berulang tahun, tapi uangnya nggak cukup. Bisakah ayah bantu Paman Wira membeli hadiah?
Satu saja mana cukup. Kita gantikan semua hadiah ulang tahun cucunya yang terlewat sampai sekarang. Bagaimana? Iya. Pak Yudi, ini terlalu banyak, Pak. Beli saja yang paling murah, Pak. Yang lebihnya, anggap saja pemberianku. Aku mengingatmu. Pak Yudi, namanya Boni, Pak. Dia anak yang menderita. Saat dia lahir, dia nggak punya ayah. Ibunya juga kena gangguan mental, Pak. Bahkan juga sakit-sakitan. Kue mantau itu memang dia yang mengambil, Pak. Dia nggak mencurinya. Dia nggak makan. Semuanya diberikan pada ibunya. Selama bertahun-tahun ini, jarang sekali ada yang membantu istriku dan juga putriku. Terima kasih. Kalau nanti ada kesulitan, langsung cari aku di kediaman Panglima. Ya. Boni, ayo pergi. Kita pergi beli baju baru. Paman Wira, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Au. Ayo. Ayo Boni, kita lihat-lihat ke depan. Kamu suka? Aku ambil yang ini. Yang ini? Aku juga ambil. Baik. Semua ini aku ambil. Pak Yudi, semuanya. Pak Yudi, semuanya. Semua ini kami ambil. Sepertinya istriku sangat suka dengan baju toko kalian. Nyonya Yani cantik. Cantik memakai apa saja. Aku pergi bungkuskan baju dulu. Selamat ya. Selamat ya. Selamat. Terima kasih. Selamat ya. Terima kasih. Hari ini semua orang penting di kota sudah datang. Benar. Hari ini hari penting bagi Boni dan ibunya. Benarkan begitu, Boni? Tapi di mana ayah ibumu? Yani, kamu sudah siap? Yani, kamu cantik sekali. Ayah, ibu, apa yang kalian lakukan? Kakek minta kalian segera turun. Itu kami turun dulu. Nanti kamu turun juga ya. Iya. Aku tahu itu, tapi bagaimana lagi? Ya, bisa saja. Aku pernah melihatmu. Bukankah kamu itu pengemis makanan di jalanan? Aku nggak mengenalimu. Lepaskan aku. Aku nggak mengenalimu. Lepaskan aku. Aku nggak bakal salah kenal. Itu memang kamu. Aku nggak mengenalimu. Lepaskan aku. Yudi. Kamu tahu ini di mana? Kamu berani masuk. Begitu Pak Yudi tahu, kamu bakal dihabisi dia. Lepaskan dia. Pak Yudi, dia itu pengemis. Dia ini adalah istriku. Istri? Penjaga, keluarga kami nggak menerima pengacau. Usir dia keluar. Silakan. Aku pernah bertemu dia. Ayo, sudah nggak masalah. Hari ini, aku perkenalkan kepada kalian secara resmi. Dia, satu-satunya istriku, Yani Sulis. Juga satu-satunya anak kami, Bon. Mulai sekarang, siapa yang menindas mereka, aku nggak bakal mengampuninya. Ini ya. Wah, Selamat ya. Selamat. Bagus. Selamat. Selamat Pak Yudi, kamu temukan istri dan putrimu. Benar, Nyonya Yani cantik sekali. Nona Boni cantik banget. Gimana pun juga putri kandung memang cantik. Lydia. Bibi Jenny. Lydia. Bibi Jenny. Ayah bilang kamu sudah mati. Lydia, jangan keras-keras. Gimana kalau didengar orang lain? Sekarang mereka lagi nggak sempat memedulikan aku. Lydia, ada apa denganmu? Kenapa kamu menangis? Mereka menindasmu. Sialan, kamu berani menindas putriku. Lydia, jangan menangis Lydia. Tenang saja, aku bakal selalu menjagamu.
Apa yang kamu lakukan? Aku beritahu kamu, Bibi Jenny segera kembali. Kamu dan ibumu gak bakal bisa sombong lagi. Berikan bonekanya. Aku gak mau. Ayah berikan ini padaku. Berikan. Akulah putri di rumah ini. Ayah pasti bakal mengusirmu. Ayah sudah mengakui posisiku dan ibuku. Berikan padaku. Aku gak mau. Aku gak mau. Ayah berikan ini padaku. Ayo, cobalah. Bagus banget. Bonnie. Di mana Bonnie? Itu suara Bonnie. Itu suara Bonnie. 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 Lydia, Lydia, Bonnie. Lydia. Ibu, aku nggak tahu gimana dia bisa terjatuh. Ada apa ini sebenarnya? Aku juga nggak tahu. Aku melihat Nona Bonnie dan Nona Lydia lagi berebut barang. Lalu pasang. Bonnie nggak mungkin mendorong orang. Yudi. Aku bawa Lydia ke rumah sakit. Ibu, apakah Lydia bakal mati? Nggak bakal mati. Bonnie itu anak yang baik. Lydia juga anak yang baik. Lydia bakal baik-baik saja. Jangan menangis lagi. Itu. Di mana Yudi? Nyonya Yani, Nona Lydia masih belum sadar. Malam ini, Pak Yudi nggak pulang lagi. Dia minta kamu dan Nona Bonnie pergi tidur dulu. Nggak pulang lagi. Kita membeli kue tahu. Nona Bonnie juga keterlaluan. Meski bukan kakak adik kandung, juga jangan sekejam ini. Benar, dia memang sudah terbiasa di luar. Nggak dididik. Dia terlahir sebagai pengemis. Ibunya juga pengemis. Kamu masih berharap ibunya bisa mendidik? Kalian, kamu... Diam! Pak Edi. Kalian sungguh lancang banget. Kalian berani menggosipkan majikan. Pak Edi, kami salah. Bonnie itu barulah cucu sah keluarga Lukito. Kalian berdua sudah nggak tahu diri. Pak Edi, kami nggak mau pulang lagi. Nggak ada lain kali lagi. Sekarang pergi dari sini. Atau kalian mau aku minta orang mengusir kalian? Ayah, Bonnie nggak sengaja. Aku juga tahu Bonnie nggak sengaja. Selama ini Yudi menganggap Lydia sebagai putri kandungnya dan sudah mengabaikanmu. Kamu maklumilah dia. Mengabaikan? Lydia. Jenny, kamu mencelakai Yani dan kabur dari hukuman. Masih berani muncul di hadapanku. Pak Yudi, aku dengar Lydia terluka baru datang kemari. Kalau enggak, aku juga nggak bakal ambil risiko buat muncul di depan Anda lagi. Lydia. Lydia. Dokter, dokter. Keluarga tunggu di luar. Dokter, gimana keadaannya? Pasien butuh transfusi darah, tapi stok darah nggak cukup. Kamu ayahnya, golongan darahnya sama dengan anakmu kan? Dia bukan anak kandungku. Suster, sebelumnya aku pernah cek kesehatan. Golongan darahku sama dengan Nona Lydia. Pakai darahku. Biarkan dia melakukannya. Pasien sudah nggak kritis lagi. Cuma saja, kalau kejadian ini terulang lagi, maka harus transfusi darah lagi. Dokter, asalkan bisa menyelamatkan Lydia, aku bersedia mendonorkan darahku. Terima kasih, dokter. Kamu terlalu banyak mendonorkan darahmu. Kamu harus istirahat. Baik. Pak Yudi, karena aku sudah menolong Nona Lydia, juga mendonorkan darahku padanya. Aku mohon ampunilah aku. Kalau aku bukan beneran khawatir pada Nona Lydia, aku nggak mungkin ambil risiko kembali. Aku mohon izinkan aku kembali dan mainin Nona Lydia. Kamu mau kembali? Jenny, kamu yang gila atau kamu beneran mengira bahwa aku ini bodoh? Ayah. Tapi keadaan Lydia kayak gini, aku beneran nggak bisa tenang. Kamu gak mungkin kubiarkan kembali. Tapi saat Lydia dirawat di rumah sakit, kamu boleh menjaganya. Terima kasih Pak Yudi, terima kasih. Lydia, anakku sayang, ibu mohon padamu, kamu harus segera sadar kembali.
Ibu. Ayah sudah lama nggak pulang. Apa dia marah padaku makanya belum pulang? Ayah nggak bakal marah padamu. Ayah, Yani, apa kamu sudah rindu pada Yudi? Kalau kamu merindukan dia, paksa dia pulang dari rumah sakit. Atau suruh orang antar kamu ke rumah sakit, gimana? iya, gimana dengan Boni? Aku ada di rumah, jangan takut. Yani, kenapa kamu kesini? Yudi, kenapa kamu gitu lama nggak pulang? Aku merindukanmu. Lydia masih belum sadar. Aku nggak bisa tenang. Saat aku menemukannya, dia masih kecil. Saat kamu nggak ada, dia yang selalu menemaniku. Yudi, Boni nggak sengaja. Lydia, dokter, dokter! Hai, Nyonya Yani. Kamu, bukankah Yudi bilang kamu sudah mati? Nyonya Yani, kamu juga percaya perkataan pria. Pak Yudi nggak rela aku mati. Nyonya Yani, Anda sudah hilang bertahun-tahun. Pak Yudi juga seorang pria. Dia juga punya kebutuhan. Omong kosong. Yudi nggak bakal membutuhkanmu. Nyonya Yani, kenapa kamu bodoh banget? Apakah kamu memaksaku mengatakan sampai jelas? Aku dan Pak Yudi, kami berdua sudah tidur bersama. Kami sudah berhubungan fisik. Kalau enggak, kenapa Pak Yudi bisa menipumu demi aku dan biarkan aku hidup? Kamu wanita jahat. Yudi nggak bakal menipuku. Kamu berani mengatakan kuburukan Yudi. Aku bunuh kamu. Wanita jahat. Terus saja kamu menindasku. Coba saja kamu mengatai Yudi. Aku bunuh kamu. Aku bunuh kamu. Yudi nggak sempat mengajarimu. Maka biar aku yang mengajarimu. Pak Yudi, tolong aku. Dasar, kamu masih mau kabur. Ini di mana? Aku sudah ingat. Aku sudah ingat semuanya. Saat itu, aku didorong ke jurang. Cepat masuk. Ada apa? Kenapa aku nggak ingat siapa orang itu? Yudi. Yudi. Lydia, kamu sudah sadar? Bibi Jenny. Ada apa denganmu? Tadi aku nggak sengaja terkilir dan jatuh. Ayah, kamu yang memanggil Bibi Jenny kemari. Terima kasih, Ayah. Lydia, kamu cepatlah sembuh, ya? Yuh. Yuh. Yudi, ternyata kamu memang menipuku. Kamu diam-diam bersama dengan wanita ini. Nggak bisa. Bibi Jenny selamanya nggak boleh muncul di depan ibunya Boni. Tapi saat kamu sakit, dia bisa menjagamu. Pak Yudi sudah setengah bulan nggak pulang. Iya, dia menemani Nona Lydia di rumah sakit. Nona Boni ini kejam banget. Benar, kalau aku punya putri sekejam ini, aku sudah mengusirnya. Pak Yudi mungkin juga mau gitu, makanya nggak pulang-pulang. Mungkin nggak menginginkan mereka berdua lagi. Omong kosong, ayah nggak bakal meninggalkanku. Ayo. Yudi, 5 tahun yang lalu kamu menutupi identitasmu. Setelah 5 tahun, kamu menipuku lagi. Ada apa denganmu? Di mana ayah? Kenapa ayah masih nggak pulang? Ayah, dia. Apa ayah nggak menginginkan kita lagi? Bukan dia yang nggak menginginkan kita, tapi kita yang nggak menginginkan dia lagi. Yudi, karena kamu menyukai orang lain, kami nggak perlu tinggal di sini lagi. Ini tamu yang langka. Ayah, Lydia baru melewati masa kritis. Aku baru senggang. Aku pergi periksa Yani dulu. Yani? Cinta lama bagi air begitu tumpah sulit diambil lagi. Di masa depan jangan bertemu lagi. Yani, Boni. Kalian lihat Yani dan Boni? Ada apa? Yani sudah hilang. Yani hilang? Sialan! Masa kamu sudah lama nggak pulang? Sudah membuat Yani marah sampai pagi. Dasar sialan! Dia menulis ini, dia sudah sembuh. Ini memang tulisan Yani. Bagaimanapun juga, harus menemukan dia dulu. Kalau gitu, cepat cari dia. Kalau nggak menemukan cucuku, kamu juga jangan pulang lagi. Ya.
Ibu, kita mau pergi kemana? Boni jangan takut. Sekarang aku sudah sembuh. Aku pasti bisa menjagamu. Ah, lowongan pekerjaan. Ayo. Warna ini terlihat mudah. Nyonya, sekilas saja status Anda pasti tinggi. Nyonya lihatlah, warna kain sarya ini elegan. Cocok banget sama gaya Anda. Sedangkan kain satin kuno ini, ia terlihat berkelas banget. Cocok dipakai di berbagai acara. Memang bagus. Aku mau beli semua. Iya, baik. Ayo Di, tadi aku melihat wanita yang mirip sama Nyonya Yani. Cepat, putar balik. Baik. Aku sudah siapkan, nanti aku antarkan ke rumah. Nona, siapa Anda? Halo bos, namaku Yani. Dulu aku seorang penjahit. Aku bisa membuat semua jenis gaun di toko ini. Kulihat ada lowongan pekerjaan di toko kalian. Boleh aku mencobanya? Yani? Yani? Yani, ternyata beneran itu kamu. Aku kira aku salah orang. Oh iya, ini putriku, namanya Boni. Boni, cepat panggil paman. Halo, Paman. Bos, ini teman Anda. Dia mau melamar kerja di sini. Ini bos kami. Toko ini salah satu toko cabangnya. Terima saja dia. Terima kasih Martin, gak kuduga. Sekarang kamu sudah menjadi bos besar. Jangan sungkan. Kita tumbuh bersama di satu panti asuhan. Gak kuduga, aku masih bisa bertemu kamu. Di mana suamimu? Kenapa cuma kamu yang membawa anakmu? Sifat kami gak cocok, jadi sudah berpisah. Gak masalah. Sekarang aku sudah kaya. Nantinya, aku yang menjagamu. Istriku gak perlu dijaga orang lain. Ayah, Yani, kenapa kamu mendadak pergi? Apa karena aku terlalu lama di rumah sakit? Itu karena Lydia. Aku tahu, Lydia sudah terluka, perlu dijaga. Tapi aku juga serius memberitahumu. Lydia gak didorong oleh Boni. Kamu sungguh sudah sembuh? Bagus sekali. Kapan aku bilang aku gak percaya pada Boni? Kamu marah karena ini? Kamu gak perlu tanya aku lagi. Gak ada yang mau kamu katakan padaku. Aku... Boni, ayo pergi. Yani, Apa yang kamu lakukan? Yani sudah bilang dia gak mau. kamu kira kamu siapa? Apa kamu layak memanggil namanya? Lepaskan, aku minta kamu lepaskan. Yudi, aku beritahu kamu, aku gak bakal pulang sama kamu. Jangan kamu berharap lagi. Martin, ayo pergi. Yani! Biarkanlah Nyonya Yani tenang dulu. Lagian kita sudah tahu di mana Nyonya Yani. Aku bakal minta orang mengawasinya. Toko gaun Liuman. Ayah! Lydia? Siapa yang izinkan kamu masuk? Ayah, aku rindu banget sama ayah. Aku minta Bibi Jenny membawaku pulang. Jangan salahkan Bibi Jenny. Tapi kamu masih belum sembuh. Aku sudah sembuh dari dulu. Saat kamu gak di rumah, Bibi Jenny merawatku dengan baik. Bisakah kamu biarkan Bibi Jenny tinggal? Gak bisa. Aku sudah bilang. Aku tahu. Aku gak layak muncul di depan Nyonya Yani. Nyonya Yani gak ada di rumah. Pak Yudi, saat Anda pergi mencari Nyonya Yani, aku bisa membantumu menjaga Nona Lydia di rumah. Setelah Nyonya Yani kembali, aku langsung pergi. Iya, Ayah. Luka aku masih belum sembuh. Kalau kamu nggak izinkan Bibi Jenny tinggal, maka kamu temani aku di rumah. Aku... Toko gaun Liuman. Kamu tahu ini? Tentu saja. Toko gaunnya terkenal banget. Bahkan membuka banyak cabang. Terutama bosnya. Namanya Martin Liuman. Dia seorang anak muda yang sukses. Banyak gadis yang ingin mendekatinya. Muda dan sukses. Yani, begitu kamu kerja di sini, bisnis toko kami langsung banyak. Oh ya, di mana Boni? Bos kalian sudah membawa dia pergi bermain. Selamat. Buat apa kamu kemari? Ini temanmu? Bukan. Pak, toko kami menjual gaun wanita. Buat apa kamu kemari? Yani, kamu memang jago membuat orang kesal. Aku membelikan buat istriku. Apa enggak boleh? Tentu saja boleh. Ada suami kayak Anda, istri Anda beruntung banget. Aku mau tanya sama Nona ini. Bisakah kamu membantuku menjelaskan gaun-gaunnya? Gaya dan bentuk tubuh istriku mirip sekali dengan Nona ini. Bisakah aku minta bantu Nona ini untuk membantu istriku mencoba gaunnya? Nggak boleh. Tentu saja boleh. Kita berbisnis harus memenuhi kebutuhan pelanggan. Minggir. Bagus. Bagus. Aku beli.
Lanjutkan. Pak, ini sudah pakaian jadi terakhir di toko kami. Kalau begitu, ini juga saatnya kamu pulang kan? Ayo, aku bawa kamu makan yang enak. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Pak, di toko kami cuma menjual pakaian. Lagi pula, dia sudah punya anak. Memang kenapa kau punya anak? Mungkin saja anaknya itu milikku. Pak, ini candaannya nggak lucu. Kamu bekerja dulu. Nyonya, pakaian di toko kami sudah habis terjual. Gimana kalau lihat kainnya? Kami juga bisa menerima pesanan baju. Kakak, aku masih harus bekerja menafkahi keluarga. Aku nggak sempat buat bercanda sama kamu. Kamu? Apa yang mau kamu lakukan? Aku mau ganti baju. Cepat keluar. Ganti saja. Aku juga sudah pernah melihat. Sebenarnya kamu maunya gimana? Aku mau kamu pulang bersamaku. Aku nggak mau pulang. Lepaskan aku. Yani, kita susah payah bisa berkumpul lagi. Kamu tega meninggalkanku. Saat aku nggak ada, kamu juga mencari banyak orang. Apa yang kamu katakan? Aku nggak begitu. Di mana Yani? Dia lagi ganti pakaian. Yani, aku mau menjemputmu pulang. Kenapa? Gak berani buka pintunya? Apa aku memalukan? Kamu gak berani pulang bersamaku? Apa karena bos kecil itu? Kamu mau kosong apa? Apa yang kamu lakukan? Lepasin aku. Yani, kamu baik-baik saja? Iya, aku baik-baik saja. Ibu sudah selesai ganti baju. Paman Martin bilang mau membawa kita pergi makan makanan barat. Oh begitu. Kamu diam-diam membawa putriku pergi keluyuran sama pria lain. Siapa yang keluyuran? Kamu. Aku nggak gitu. Yani, aku sudah bilang sama Boni. Nantinya, kalau kalian suka memakan sesuatu, langsung beritahu aku saja. Aku bakal bawa kalian. Aku peringatkan kamu. Setelah kami pergi, kamu baru keluar. Dengar nggak? Sudah selesai. Ini bagus. Bagus nggak? Ayah, Ayah. Kenapa kamu ada di sini? Kalau nggak di sini, gimana aku bisa dengar kamu menyatakan cinta sama istriku? ayah sudah datang. Kalau aku nggak datang lagi, apa kamu sudah lupa siapa ayahmu? Yani sudah jelas menyatakan mau berpisah sama kamu. Kalau kamu terus menempelnya, aku bisa memanggil polisi. Polisi? Terserah kamu saja. Martin, kamu nggak perlu serepot itu. Yani, jangan takut. Pak Komandan, kebetulan kamu datang. Di sini ada orang. Pak Yudi, restoran Anda sudah dipesan. Pak Yudi? Anda Pak Yudi? Kenapa? Apa seorang panglima nggak boleh membeli baju? Bisa, tentu saja bisa. Iya kan, Bos? Tenang saja, istriku ada di sini. Nantinya, aku bakal sering datang ke toko kalian. Boni, aku juga menemukan restoran makanan barat yang enak sekali. Aku mau bawa kamu dan ibu pergi ke sana. Maaf, aku dan Martin sudah ada janji. Boni, ayo pergi. Itu, kalau di toko ada baju baru, aku bakal kabari Anda. Nggak perlu. Aku minta dia kabari saja. Pergi, pergi, pergi! Pergi semuanya! Dasar nggak berguna! Gimana? Boni sudah kembali? Bukankah sudah ditemukan? Yani, masih marah. Aku nggak peduli. Kalau kamu nggak membawa Boni pulang, kamu juga jangan pulang lagi. Tenang saja. Meski memohon, aku juga akan membawa mereka kembali. Pak Edi. Pak Edi, Anda baik-baik saja. Pak Edi, Anda jangan marah. Pak Yudi memang sudah berusaha. Tapi perasaan wanita ini begitu sudah nggak suka, gimana pun dibujuk, juga nggak bisa dibujuk pulang. Apanya perasaan nggak ada lagi? Pak Edi, Anda masih nggak tahu. Belakangan ini Nyonya Yani bersama dengan temannya yang tumbuh sejak kecil. Nyonya Yani bekerja di tokonya. Mereka berdua mesra banget. Benar itu, hah? Benar. Sekarang saat Nyonya Yani bekerja, pria itu membantunya merawat Nona Boni. Bagi yang nggak tahu, malah mengira mereka itu keluarga. Pak Edi,
Kalau Anda nggak mengurusnya lagi, Nona Boni bakal jadi milik orang. Sialan! Boni itu keturunan keluarga Lukito. Yang ini bagus. Iya, iya. Cocok. Iya. Iya. Wah, pasti ya. Ada apa? Aku cuma pergi ke toilet. Kenapa banyak orang yang datang? Aduh, aku nggak tahu. Cepat bantu. Aku mau yang ini. Aku yang duluan melihat ini. Jangan berebut. Model ini masih ada satu. Tapi model ini agak mahal. Model ini... Aduh, nggak masalah. Lagian ada. Maksudku, asalkan aku suka, mahal pun nggak masalah. Nona Yani, kamu beruntung. Aku pergi dulu. Aku keluar sebentar. Iya. Iya. Aku sudah membeli 3 potong. Aku juga. Di zaman ini masih ada yang membayar orang memakai baju. Pak Yudi, uangnya sudah... Istriku. Wah. Boni, ibu memang pembawa keberuntungan. Begitu dia datang, toko kami jadi lebih baik. Ini, pergilah membeli permen. Nggak boleh. Ibu bilang sekarang kami sudah nggak mengemis lagi. Nggak boleh sembarangan mengambil uang orang. Ini bukan mengemis, tapi hadiah. Ambillah. Pakaian toko kami sudah habis terjual. Gimana kalau Anda melihat kain? Berhenti! Ada yang menculik anak! Yani, aku tahu aku salah. Nantinya aku pasti memprioritaskan kamu. Dan juga Boni. Gimana dengan Jenny? Gimana kamu mau menanganinya? Jenny? Kamu sudah tahu semuanya. Kalau enggak, sampai kapan kamu mau menutupi dariku? Itu karena kamu belakangan ini nggak di rumah. Makanya aku izinkan dia tinggal buat menjaga Lydia. Tenang saja, aku segera mengusirnya. Yang aku maksud bukan ini. Aku... Yani! Gawat. Sekarang aku kembali ke toko. Bukan! Boni! Boni diculik orang! Apa? Pak Yudi, kami nggak menemukan Nona Boni. Lapor Pak Yudi, aku sudah mencarinya, tapi nggak menemukannya. Terus cari! Gimana ini? Boni itu nyawaku. Ya. Aku nggak bisa kehilangan dia. Gimana ini? Jangan khawatir, Pak Yudi pasti punya caranya. Pak Yudi, Nona Boni ada di kediaman Panglima. Boni, menyenangkan nggak? Menyenangkan. Boni! Ibu! Bukan, Ayah. Kenapa kamu tanpa kabar langsung bawanya? Ini beneran membuatku Kenapa? kaget. Aku mau menemui cucuku. Masih harus minta pendapatmu. Dulu saat kamu membawa Boni pergi dari sini, apa kamu sudah memberitahu kami? Ayah, Yani itu adalah ibunya Boni. Kamu juga ayahnya Boni. Aku mau bertemu cucuku. Memangnya kenapa? Boni, ayo pergi. Berhenti! Kalau mau pergi, kamu sendiri saja. Tinggalkan cucuku. Ayah! Yani, ayahku menginginkan Boni. Gimana kalau kamu juga tinggal di sini? Iya, Nyonya Yani. Ini sudah malam banget. Gimana kalau kamu tinggal? Atau kamu minta Pak Martin buat menjemputmu? Cucuku harus tinggal di rumahku. Juga harus bermarga Lukito. Kamu cuma seorang pelayan. Sampai sore ikut campur. Kenapa kamu diam saja? Cepat pergi bereskan kamarku. Nyonya Yani, Anda sudah sembuh. Kenapa? Aku sudah sembuh. Kau nggak senang? Bukan begitu. Sekarang aku pergi beresin kamar Anda. Sudahlah, jangan khawatir lagi. Kakek masih punya banyak mainan. Yani, kamu sungguh mau tinggal di sini? Aku cuma setuju sementara tinggal di sini. Baiklah. Aku sudah bilang sama Jenny, selama kamu tinggal di sini, aku minta dia pergi. Biarkan dia tinggal juga nggak masalah. Minta dia tinggal untuk melayaniku. Melihat sikapnya, kayaknya dia beneran nggak berhubungan sama Jenny. Aku harus cari cara mencari tahu. Pak Martin, silakan. Ya. Pak Martin, dia sudah datang sendiri. Kalau gitu jangan salahkan aku. Halo Pak Martin, Anda mencari Nyonya Yani? Pergi kabarin Nyonya Yani. Baik. Pak Martin, silakan ikuti aku.
Pak Martin, silakan. Pak Martin, Anda tunggu sebentar. Nyonya Yani segera kemari. Kenapa di sana berantakan banget? Martin, kenapa kau kemari? Itu aku keluar dulu. Apakah ada masalah? Wanita tadi itu, saat kamu bekerja di toko kami, dia selalu diam-diam mencari tahu soal kamu. Aku khawatir, jadi aku mencari tahu soal dia. Dia... Aku sudah ingat. Saat itu dia mendorongku ke jurang. Dia... Aku sudah ingat. Saat itu dia mencelakaiku. Suamiku sudah mabuk dan menggila mau membunuhku. Aku mohon bisa kamu masuk ke rumahmu. Jenny! Cepat masuk. Apa yang kamu lakukan? Dulu aku berbaik hati menolongnya. Dia malah mendorongku keluar dari rumah, mencelakaiku jatuh ke jurang. Kenapa dia bisa muncul di keluarga Lukito? Nggak bisa gini. Aku harus segera beritahu masalah ini pada Yudi. Ada apa? Kepalaku pusing banget. Yani, Cepat lihat. Pak Edi, aku nggak salah kan? Mereka berani melakukan hal gini di kediaman Panglima. Ayah bukan kayak gitu. Aku nggak. Masih bilang nggak ada. Tadi mereka berdua sudah jelas-jelas berpelukan. aku baru datang. Apa yang bisa kulakukan? Itu karena kami tahu lebih awal. Kalian masih belum sempat melakukannya. Pak Edi lihat, kalau hari ini Anda nggak melihatnya, kediaman Panglima ini sudah merawat anak orang. Ayah baik saja. Adikku mau baik-baik saja. Tolong. Cepat tolong. Pak Yudi. Penjaga! Penjaga! Ada apa ini? Pak Edi melihat mereka berzina di dalam rumah lalu marah sampai pingsan. Bukan kayak gitu. Dia memfitnah. Aku juga nggak memfitnah. Jelas-jelas kamu yang melakukannya. Kamu masih nggak mengakuinya. Pak Yudi, Anda harus berhasil buat Pak Edi. Bawa ayah ke rumah sakit. Ayo! Pak Edi. Pak Edi baik-baik saja kan? Apa yang dikatakan dokter? Pak Edi baik-baik saja. Dia bakal segera bangun. Dokter bilang boleh membawanya istirahat di rumah. Yudi, aku... Sudahlah. Aku lagi gak mau membahas ini. Kita bahas setelah ayah bangun saja. Malam ini, siapapun gak boleh mengganggu ayah. Baik. Aku sudah ingat semuanya. Dulu kalau bukan karena kebaikanku, aku juga gak bakal dicelakain oleh kamu sampai gini. Kalau iya memangnya kenapa? Kamu punya bukti. Keadaanmu sekarang, kamu itu cuma pembunuh hina yang merusak nama baik keluarga. Coba kamu tebak, apakah Pak Yudi bakal mempercayaimu? Tadi kamu gak dengar, ayah bakal segera bangun. Aku yakin begitu ayah bangun, Yudi bakal terus memihak kepadaku. Nantinya, aku bakal menghabisimu. Kamu sialan. Pak Edi, maafkanlah aku. Malam ini kamu harus mati. Kalau kamu mau salahkan saja Yani. Asalkan kamu sudah mati, Pak Yudi nggak bakal maafkan dia. Tapi, kamu memang sudah segera mati. Kamu tahu kenapa? Gimana pun kamu makan obat, tapi tetap nggak bisa sembuh. Itu karena di setiap teh yang kamu minum, makananmu, aku menambahkan racun perlahan. Pak Edi, awalnya kita semua bisa baik-baik saja. Tapi siapa suruh kamu nggak suka Lydia? Selama ada kamu, Lydia selamanya nggak bakal menjadi putri keluarga Lukito. Karena kamu bersikeras mau mati. Maka aku buat kematianmu menjadi berguna. Biar kamu beneran mengira Yani berselingkuh. Di kehidupan selanjutnya, kamu baru cari cucu kandungmu.
Yudi. Sialan! Kamu berani meracuniku? Pak Yudi, ternyata benar. Orang menjadi bodoh di saat dia merasa dirinya bakal menang. Kamu nggak pikirkan baik-baik? Kalau Pak Yudi beneran nggak bisa bangun, apakah dokter bakal izinkan dia pulang? Pak Yudi, aku mohon, ampuni aku. Kalau kamu membunuhku, Lydia nggak bakal maafkanmu. Lydia bukan alasanmu berbuat jahat. Yani, Yudi, 5 tahun lalu wanita ini pelakunya. Dia selingkuh dan ketahuan. Aku berbaik hati menolongnya. Dia malah mendorongku keluar rumah, mendorongku ke jurang dan hampir mati. Saat itu dia lagi hamil. Sebentar lagi sudah melahirkan. Lydia, itu putrinya. penjaga! Pak Yudi, Bawa dia pergi. Tangani sesuai hukum. Kamu tangani sendiri. jangan. Pak Yudi, jangan. Tunggu. Kalau tahu akibatnya, aku seharusnya nggak serahkan dan melakukan banyak kejahatan. Setidaknya aku dan putriku masih bisa hidup bersama dengan baik. Sejak Lydia lahir, dia sudah bersama Pak Yudi. Dia nggak bersalah. Aku harap kalian bisa baik-baik padanya. Jangan sampai dia menjadi kayak aku. Lydia itu anak keluarga lu, Kito. Kamu nggak perlu khawatirkan lagi. Maafkan aku. Ibu, Bonnie, ada apa? aku bermimpi buruk. Aku bermimpi ibu ditindas lagi. Anak baik, aku baik-baik saja. Mulai sekarang, kita bakal baik-baik saja. Ya? Dia juga anaknya Mama. Bonnie? Kamu pergi ke sana dan panggil dia kemari gimana? Ya. Kamu mau main denganku? Ayah, maafkan aku. Saat itu aku yang terjatuh sendiri. Gak ada yang mendorongku. Aku tahu. Kalian bermainlah, ya? Yani, terima kasih. Sudah menerima Lydia. Ini sudah seharusnya. Dia sudah menemanimu selama bertahun-tahun. Kalau anak ini diajari dengan baik, anak-anak dari kediaman Panglima pasti anak yang baik. Ayah yang memutuskan. Kita gantikan nama Bonnie menjadi Bella. Gimana? Bella. Hah? Ini bagus. Dia itu Bella kesayangan kita semua. Yani, mulai sekarang nggak ada lagi yang bisa mengganggu kita. Semoga di sisa hidupku, kita bisa kayak gini. Kita sama-sama melihat matahari, melihat Bella bermain.